Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi di video kali ini. Saya akan membahas ya masalah televisi Samsung. Ini kita kebetulan ya kedatangan satu buah televisi Samsung ya teman-teman. Jadi untuk penyakit ini ya, nah kita coba lihat penyakitnya dulu seperti apa. Terus kita coba ya on kan. Nah, kerusakannya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat itu dia cuman bergaris ya, bergaris di bagian tengahnya. Oke, kita langsung coba saja untuk membuka ya, untuk melihat bagaimana isi dalamnya. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya bongkar ya. Untuk televisi ini dalamnya seperti ini teman-teman, yaitu merek Samsung ya, dan ini masih menggunakan mesin originalnya ya, belum pernah diganti teman-teman. Oke, jadi seperti tadi ya yang kita lihat di awal video, kalau penyakitnya ini itu gambar bergaris ya, gambar bergaris ke samping ya, ke samping. Jadi untuk rekan-rekan yang menemukan ya kasus seperti ini, itu tidak usah kemana-mana ya, periksanya langsung saja ke area IC vertikal teman-teman, karena biasanya ya untuk kerusakan seperti ini itu disebabkan oleh adanya gangguan di sirkuit vertikal ya, seperti itu. Oke, namun walaupun demikian terkadang juga untuk kasus yang seperti itu ada kerusakan di area yang lain selain vertikal, namun pada umumnya ada di area vertikal teman-teman. Nah, yang mana area vertikalnya? Oke, saya akan perlihatkan. Itu IC yang agak kakinya banyak ya teman-teman, ada sekitar 7 ya, apakah berapa kayak itu saya juga lupa. Maklum ya, sudah tua. Ini dia teman-teman, nih ini dia IC nya ya. Nah, oke, ini ya betul ya, itu dia. Jadi kita akan kita akan coba untuk mengecek tegangan kerjanya dulu, apakah tegangan kerjanya hadir atau bagaimana. Oke, langsung saya bersihkan saja dulu mesinnya, lalu kita akan periksa sama-sama. Oke teman-teman, jadi ini mesinnya udah saya bersihkan ya. Jadi di sini sudah terlihat jelas ya, tanpa debu-debu lagi. Oke, jadi untuk IC ya yang dia pakai itu berapa ya nomornya teman-teman? 78045 ya. Ya benar ya, itu sudah terlihat 78045. Jadi ini kita akan cek dulu ya, mulai dari spare part secara fisik ya, harus kita lihat dulu teman-teman, jangan sampai ada yang kelihatan hangus atau elko yang terlihat mengembung ya. Jadi di sini sepertinya aman ya, kalau saya lihat. Oke, jadi saatnya kita akan membalik ya mesinnya. Ini untuk melakukan pengukuran tegangan ya teman-teman, yaitu apakah tegangan kerja daripada IC ini hadir atau bagaimana gitu ya. Karena biasa yang menyebabkan IC ini tidak bekerja itu kebanyakan karena IC-nya yang memang rusak ya, alias korslet. Dan biasa juga yang menyebabkan adalah karena tidak adanya tegangan supply teman-teman. Nah, ini dia. Jadi di sini kita akan lihat ya, untuk penampakan IC-nya itu dari bawah seperti ini. Nah, di sini ada 3 kaki ya teman-teman. Nah, plus, ground, dan flash lagi. Jadi biasanya dari kedua tegangan ini ya, flash dengan groundnya itu biasanya salah satunya hilang ya teman-teman. Apakah dari ground ataukah dari flashnya, atau biasa juga dari tegangan yang ini ya, yang ada elko 100 mikronya ini, itu adalah tegangan pump up-nya, biasa juga itu yang hilang teman-teman, sehingga IC tidak bekerja. Oke, jadi di sini kita akan nyalakan dulu TV-nya ya. Kita nyalakan dulu.
Oke, sebentar ya. Jadi di sini kita harus melakukan pengukuran ya. Jadi sebelumnya kita harus siapkan dulu multimeter ya teman-teman. Jadi untuk rekan-rekan pemula di sini ya penting untuk memperhatikan ya poin-poinnya, tegangan-tegangan kerja daripada IC ini itu ya. Oke, saya coba ukur dulu. Oke teman, jadi seperti biasa ya, probe hitam ya, probe hitam untuk multi saya jepit di sini di ground tabung. Itu gunanya agar supaya kita lebih mudah ya di dalam melakukan pengukuran teman-teman. Nah seperti ini ya, kita langsung nyalakan saja. Bismillah. Oke, jadi di sini lihat ya, indikator masih menyala teman-teman, tandanya TV ini belum bekerja ya, karena powernya belum kita nyalakan. Oke, jadi kita lihat ya tombol powernya di mana ya, ini kali ya. Oke, udah mati ya teman-teman. Nah coba kita lihat dulu apakah sudah ada nyala ya dari depan. Nah bisa dilihat ya itu. Oke, dari balik cermin televisi ini sudah ada nyala. Jadi saatnya kita akan mengukur ya untuk tegangannya di sini apakah ada. Coba ya kita ukur. Nah lihat ada 15 ya teman-teman, karena memang untuk televisi ini itu modelnya adalah CT ya. Nah, ini ada 15. Terus kemudian kita coba akan ukur di bagian ground ya, atau minus. Nah minus, coba 14, berarti ada teman-teman, tegangannya ada. Nah yang jadi masalah kenapa kok enggak melebar ya gambarnya. Oke, kita akan telusuri lagi jalur-jalur yang mana saja yang bisa menyebabkan seperti itu. Nah di sini ada apa ya, ada elko ya teman-teman, ada elko yang ke output yoke. Nah bisa jadi juga dari situ penyebabnya. Oke, jadi di sini saya akan ukur ya untuk output yoke-nya teman-teman. Nah ini dia output yoke ya, kita lihat apakah di sini ada tegangan. Kalau normalnya ya seperti televisi-televisi yang lain itu seharusnya di sini ada sekitar 14 ya. Oke, kayaknya 0 ya teman-teman. 0 berarti IC vertikal memang tidak bekerja ya. Nah seperti itu, 0 ya. Oke, dan kita menggunakan cara kedua lagi untuk mengukur apakah vertikalnya ini bekerja ataukah tidak, ataukah rusak atau bagaimana ya, lidahnya keseleo. Nah kita pegang-pegang ya bagian sini teman-teman, kita raba-raba, terus kemudian kita lihat di bagian depannya. Pada saat diraba coba lihat, sepertinya tidak ada pergerakan ya. Apabila IC vertikal ini dalam keadaan normal, seharusnya pada saat kita raba ya kakinya seperti itu ada pergerakan teman-teman, ada respon ya. Seperti kalau kita lagi memperbaiki amplifier, kita memegang input audionya itu ada suara ngebrung ya. Nah seperti itulah juga untuk IC vertikal ini. Pada saat kita raba dia harus ada respon di layar. Oke, jadi sepertinya nggak ada. Jadi di sini TV-nya harus saya cabut dulu ya. Oke, kita cabut dulu TV-nya. Terus kemudian saya akan mencoba mengganti ya IC ini teman-teman. Ya, kita akan mencoba mengganti dulu IC ini. Lalu kemudian kita akan lihat hasilnya. Apakah setelah diganti ada perubahan ataukah tetap. Apabila setelah diganti tidak ada perubahan, barulah kemudian kita akan memeriksa tegangan-tegangan yang lain yang berhubungan dengan IC ini. Oke, lalu mengapa saya langsung ingin mengganti IC ini? Karena memang IC ini terasa sangat panas sekali teman-teman. Nih, saya raba di sini sangat panas ya. Itu panasnya tidak normal sekali.
Oke, jadi saya akan cari dulu pengganti IC-nya. Di sini menggunakan 78045, jadi mungkin saya akan menggunakan IC tipe lain ya. Bisa dari 78141, bisa dari 780 berapa ya? 041 atau apakah? Yang jelasnya ampernya haruslah mendekati ya, minimal mendekati teman-teman. Oke, langsung saja saya cari IC-nya. Oke teman-teman, jadi ini ya sudah saya ganti IC-nya. Ini ya, bekas solderannya masih terlihat teman-teman, dan yang saya ganti itu ini ya. Ini mungkin tadi ya yang menyaksikan teman-teman dari awal video ya, mungkin bisa melihat nih nomornya, yaitu 78045 ya teman-teman. Itu saya ganti ya, dan kebetulan ya untuk IC ini saya nggak punya ya teman-teman, jadi saya menggunakan IC tipe lain ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan IC tipe yang lain, namun kurang lebih kedua IC ini bersaudara ya teman-teman, walaupun mungkin dia saudara tiri ya. Oke, jadi ini saya perlihatkan dulu nomornya, agar supaya teman-teman di luar sana ya yang pemula jangan cuman fokus menggunakan IC yang sama ya. Bisa lihat nomornya beda ya. Ini menggunakan 78040B ya teman-teman. Kalau tadi ya itu menggunakan 78045. Itu perbedaannya ya. Namun kedua IC ini bersaudara ya teman-teman, jadi boleh saling menggantikan. Terus yang kedua ya, pada saat menggunakan melakukan penggantian IC ya, yang perlu teman-teman harus ganti juga adalah yang ini ya teman-teman. Ini adalah Elco ya, Elco 100 mikro 50 volt yang ada di output dioda pump up nya. Itu wajib ya untuk diganti. Mengapa? Karena apabila Elco itu dalam keadaan kering, maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan kembali pada IC vertikal teman-teman. Nah, itu pengalaman ya yang saya pernah alami. Nggak tahulah ya kalau untuk rekan-rekan teknisi yang lain, namun itu adalah pengalaman yang pernah bahkan sering ya saya alami. Apabila Elco ini yang kering, maka dia akan menghantam balik ke IC vertikalnya kembali. Oke, jadi di sini kita akan tes ya. Soalnya saya belum ngetes ya soalnya ini teman-teman, tapi saya yakin ya kayaknya insya Allah bagus ya. Oke, kita tes dulu. Nah, nyala belum ya? Oh oke, sudah menyala ya. Ini lampunya sudah nyala. Kita start. Bismillah. Apakah ini sudah ada bekerja ya? Kayaknya sih sudah bekerja ya teman-teman, karena lampunya udah padam, terus ada suara mendesis. Oke, saatnya kita akan lihat ke depannya. Nah, loh benar ya teman-teman, tuh sudah melebar ya. Gambarnya sudah melebar. Oke, kita intip saja melalui kaca LED ini ya. Tuh sudah lebar teman-teman. Namun kalau mau lihat aslinya ini ya, sudah melebar. Oke, artinya IC ini sudah bekerja dan kasus terselesaikan gitu ya teman-teman. Oke, jadi buat rekan-rekan pemula mungkin atau yang punya televisi seperti ini dan mau otak-atik sendiri, boleh-boleh aja ya. Namun alangkah bagusnya ya kalau diserahkan ke ahlinya teman-teman. Tapi kalau nggak dapat ahlinya ya udah kerja sendiri aja ya, dengan catatan resiko tanggung sendiri itu ya. Oke, saatnya kita akan kasih gambar dulu ya. Jangan sampai kita cuman di PHP ini gambar udah melebar namun videonya nggak keluar. Oke, kita kasih gambar dulu. Oke teman-teman, jadi setelah dikasih gambar hasilnya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, sudah mantap ya.
Oke, televisinya sudah normal kembali gitu ya. Jadi kerusakannya cuman di bagian itu aja ya teman-teman. Untuk yang menemukan kerusakan seperti di awal video ya, jangan jauh-jauh ya untuk otak-atik. Cukup otak-atik di bagian ini aja. Oke. Walaupun di dalam elektronik itu kadang-kadang aneh tapi nyata ya teman-teman. Biasanya kerusakannya beda ya, walaupun gejalanya sama, namun untuk televisi ini kayaknya rata-rata cuman di bagian ini aja ya, khusus yang ini ya, yang pernah saya dapati gitu ya. Oke, jadi sudah terselesaikan ya, gambar sudah celing kembali. Jadi saatnya kita rapikan aja ya televisinya. Oke teman-teman, makasih banyak yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder sakti.